Global Ikhwan Group sebagai suatu institusi yang memperjuangkan cara hidup Islam dalam semua aktivitasnya, mengadakan resepsi, pernikahan 23 pasang pengantin yang merupakan keluarga besar Global Ikhwan sendiri. Resepsi ini dilakukan secara bersama-sama, berjemaah, yang melibatkan 50 keluarga besar dari 23 pasang pengantin. Sehingga dapat menjalinkan silaturahmi antara sesama juga menjadi sebab terjadinya rasa bersama dan kerjasama dalam menguruskan untuk Islam jadi nampak indah. Pasangan ini pengantin, tapi terdiri pada poligami dan monogami. 3 pasangan poligami, ada yang istri kedua, ada yang istri ketiga. Yang 20 pasang lagi monogami. Monogami maknanya baru istri pertama lah. Biasanya orang yang poligami ini umumnya kita dengar kan diam-diam ya. Si paman nggak tahu, atau kalau tahu pun ya buat sendirilah. Kita buat karena ini kehendak Islam. Jadi secara terbuka dan sama. Istri paman juga ada, istri kedua juga ada. Contoh beliau ini istri kedua, itu istri pertama. Nah ini monogami lah. Tapi ada juga yang 3 orang, yang istri ketiga, 3 istrinya pun hadir sekali. Itu maksudnya resepsi 23 pasangan. Ikhlas itu kan Allah yang menilai. Kita nggak ada lawan patokan untuk menilai seperti itu. Tapi harapannya kalau kita poligami juga atas sebab memang niat atas sunnah Rasulullah, terus juga bukan kehendak atas kita aja, bukan kehendak suami aja, tapi memang kita dibina di Global Ikhwan itu memang dibina, namanya tuh bina insan yang sama-sama kita dibina, dan perempuan itu kan memang maksudnya lebih baik dari laki-laki, jadi kami berdua pun dibina, bukan hanya saya aja, istri kedua juga, suami juga, jadi memang betul-betul dalam pantauan, ingatan, ada yang mengingatkan kita, utamanya pada Allah dan Rasul. Kita dalam perkawinan kalau dalam Global Ikhwan bukan karena suami kawin tambah seorang lagi, dia kawin bukan. Nah, tapi kita terikat perbincangan di tim kepimpinan. Melihat contoh kami ini namanya Mas Jody, ini kita lihat beliau ini boleh insya Allah tambah seorang lagi. Maka kita berbincang di kalangan kepimpinan muslimah dan sebagainya, siapa yang kira-kira sesuai. Jadi kita pilihkan dia. Nah, kita beritahu. Dia dua-duanya tahu. Yang istri kedua tahu, kenal yang pertama. Yang kedua pun, yang pertama pun tahu bakal mati. Ada menerima. Gitu. Jadi, asas itu kita karena ibadah, menikahkan ibadah karena Allah, Lillahi Ta'ala. Tadi kata istri saya juga tentang ikhlas itu biarlah Allah yang menilai. Jadi memang kami senantiasa dibina, dididik seperti Tuan Wan juga sampaikan ini. Maksudnya menikah poligami, berkeluarga poligami secara berjemaah itu tidak sendirian kami. Ada abang, Tuan Wan ini istrinya udah 4. Jadi kami senantiasa abang kami ini Tuan Wan memandu kami berbagi pengalaman. Jadi bila poligami itu dilaksanakan secara berjemaah dengan adanya pimpinan panduan dari seorang pemimpin bukan mudah. Masalah pasti ada, tapi masalah itu ada dipandu, dibimbing untuk menyelesaikannya. Tapi memang dalam Global Ikhwan ini sendiri kami dipahamkan untuk setiap masalah itu sebetulnya untuk semakin mendekatkan kami kepada Allah, untuk semakin terasa bersyukur. Dan memang di sini yang terasa nikmatnya seorang pemimpin. Bahkan yang seperti Bapak tadi sebut tentang keluarga poligami di luar pondok-pondokan segala macam itu, di sini kami semua mempunyai seorang pemimpin yang sama, mendapat panduan yang sama. Jadi kami sepakat akur ketika pemimpin bagi panduan seperti ini, kami ikut sama. Itu keinginan yang intinya sebetulnya menampilkan poligami itu pada kami mendapatkan apa yang seperti Allah dan Rasul yang mau, seperti yang di
dipandukan oleh pemimpin itu yang utama. Masalah keadaan itu seperti Tuan Wan sampaikan, serumah ataupun berpisah tempat memang itu mengikut keperluan. Sebab kami ada tugasan-tugasan yang diamanahkan ke atas kami, yaitulah atas nama Islam, perjuangan Islam, ke tengah-tengah masyarakat, apa yang diperlukan oleh masyarakat yang kami diamanahkan pada satu-satu bidang yang kami akan ikut. Seperti itulah. Muhammad di Global Economy dari kecil lah dididik memang dididik yang sama, istilahnya kami ini diasuh dari kecil hingga besar, memang ditekan ditanamkan dari kecil kepada Allah, Nabi, cara Islam. Jadi memang itu semua disusun, itu semua disusun oleh kepimpinan untuk inilah bukan. Jadi memang pacaran itu istilahnya nggak perlu dan nggak boleh dalam Islam sebenarnya. Jadi inilah disusun. Memang sebenarnya itulah yang sangat indah. Kadang kan kita dengar memang banyak terbaca bilang tadi pacaran lama atau mungkin menikah setelah pacaran, tapi kan belum tentu. Jadi di sini diambillah cara hidup Islam tuh, ajaran Islam tuh melalui jodohan, pengenalan, atau dinikahkan dan disusunlah oleh kepimpinan di luar kita. Nikah itu saya difahamkan kan sunnah Rasulullah. Jadi memang Rasulullah itu suka kepada pengikut yang ramah, orang Islam, masyarakat Islam. Kan masyarakat Islam itu pun berawal dari pribadi seorang Islam, keluarga Islam, dan akhirnya jadilah masyarakat Islam. Jadi memang tujuan nikah itu sendiri yang memang seperti Allah sampaikan dalam Quran, manusia itu menjadi hamba dan khalifah. Menikah ini salah satu lah ibadah, dan ada juga untuk jadi syiar bahwa Islam, bahwa orang Islam itu memiliki sebuah rumah tangga yang harmoni, yang berkasih sayang. Kami dalam JS ini memang dari kecil sudah dididik. Jadi kehidupan keluar tuh